Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felix Afrianto Aritona dari kelas CE2A dengan nomor 101012015. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai regresi. Regresi, apa itu regresi? Analisis regresi digunakan untuk memprediksi atau meramalkan suatu permasalahan. Adapun bentuk regresi yang pertama linear dengan bentuk Y sama dengan A tambah BX. Kemudian dengan non-linear, regresi non-linear terbagi dua jenis. Yang pertama, fungsi eksponensial dengan bentuk Y sama dengan A dBx. Kemudian persamaan berpangkat dengan bentuk Y sama dengan A xb. Yang pertama, regresi linear. Di sini diketahui nilai xi-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian nilai y-nya itu 3,13, 3,76, 6,94, 12,62, 20,86, 31,33. Di sini untuk mencari nilai sigma xi, kita menjumlahkan semua nilai yang berada di kolom xi dan hasilnya 21. Kemudian untuk mencari sigma yi, kita juga menjumlahkan semua nilai yang berada di kolom yi. Maka hasilnya 78,64. Kolom berikutnya kita mencari nilai xi yi dengan cara mengalihkan nilai xi ke nilai yi. Untuk baris 1, xi 1 dikali yi 3,13 maka hasilnya 3,13. Kemudian xi 2 dikali yi 3,76 sama dengan 7,52 dan seterusnya. Dan kita mencari sigma xi yi dan menghasilkan 374,23. Kolom berikutnya kita mencari nilai xi kuadrat dengan cara menguadratkan nilai xi. Untuk baris 1, 1 kuadrat sama dengan 1, kemudian 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, dan seterusnya. Dan kita mencari nilai sigma xi kuadrat dengan menjumlahkan semua nilai yang berada di kolom xi kuadrat. Maka hasilnya 91. Kemudian kita mencari nilai yi dikurang y bar kuadrat. Sebelumnya kita harus mencari berapa nilai y bar. Yang pertama, kita mencari nilai x bar dengan rumus sigma xi per n. N itu sama dengan jumlah banyak data. Jumlah banyak data kita ada 6, jadi sigma xi itu 21 per 6 sama dengan 3,5. Kemudian kita mencari y bar dengan rumus sigma yi per n sama dengan 78,64 per 6 sama dengan 13,1066. Ini sudah bisa kita cari. Untuk baris 1, 3,13 dikurang 13,1066, kemudian dikuadratkan maka hasilnya 99,5325. Kemudian untuk baris kedua, 3,76 dikurang 13,1066, kemudian dikuadratkan maka hasilnya 87,3589 dan seterusnya. Kemudian kita mencari sigma yi kurang y bar kuadrat dan hasilnya 617,3625. Untuk kolom berikutnya kita mencari nilai yi dikurang a dikurang b kali xi kemudian dikuadratkan. Di sini sebelumnya kita harus mencari berapa nilai a dan nilai b. Untuk mencari nilai b kita menggunakan rumus n kali sigma xi yi dikurang sigma xi kali sigma yi per n dikali sigma xi kuadrat dikurang sigma xi dikuadratkan. Kita masukkan semua nilainya, maka hasilnya 5,6565. Kemudian untuk mencari a-nya, kita menggunakan rumus y bar dikurang b kali x bar. Kita masukkan nilai y bar 13,1066 dikurang nilai b-nya 5,6565 dikali x bar 3,5. Maka hasilnya minus 6,6911. Di sini tinggal kita masukkan nilai y 3,13 dikurang tadi nilai a-nya minus 6,6911. Kemudian nilai b dikali
XI. Nilai B-nya itu 5,6565 dikali XI. Ini XI-nya baris 1 sama dengan 1. Kemudian dikuadratkan, maka hasilnya 17,3438. Dan begitu seterusnya. Kemudian kita mencari sigma YI dikurang A dikurang B XI kuadrat. Maka hasilnya 57,4184. Kemudian di sini kita mencari nilai koefisien korelasinya. Untuk mengetahui nilai R-nya. Ini kita mencari nilai DT kuadratnya itu sama dengan sigma N dengan I sama dengan 1 dari YI kurang Y bar kuadrat sama dengan 617,3625. Kemudian untuk D kuadratnya sama dengan sigma N dengan I sama dengan 1 dari YI kurang A dikurang B XI kuadrat sama dengan 57,4184. Kemudian kita mencari R-nya dengan rumus akar dari DT kuadrat dikurang D kuadrat per DT kuadrat. Kita masukkan nilainya semua, maka hasilnya 0,9523. Ini hasil yang cukup baik. Kemudian kita masuk ke regresi nonlinear fungsi eksponensial. Sini sudah diketahui nilai XI dan Y-nya. Di sini nilai XI kita ganti dengan QI. Kemudian kita masuk ke kolom QI kuadrat dengan cara menguadratkan nilai QI. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, dan seterusnya. Dan kita cari sigma QI kuadratnya dan menjumlahkan semua nilai yang berada di kolom QI kuadrat. Hasilnya 91. Kemudian kita masuk ke PI. PI itu sama dengan logaritma natural dikali YI. Untuk baris 1, ln 3,13 sama dengan 1,141. Baris kedua, ln 3,76 sama dengan 1,3244 dan seterusnya. Kemudian kita mencari sigma PI-nya dengan menjumlahkan semua nilai yang berada di kolom PI. Maka hasilnya 13,3092. Kemudian kolom berikutnya kita mencari nilai PI kali QI dengan cara mengalihkan nilai PI dengan nilai QI. Untuk baris 1 nilai PI-nya 1,141 dikali 1 sama dengan 1,141. Kemudian baris kedua 1,3244 dikali 2 sama dengan 2,6488 dan seterusnya. Kemudian kita mencari nilai sigma PI QI dan hasilnya 54,9325. Di sini kolom berikutnya kita mencari nilai YI kurang Y bar yang dikuadratkan. Sebelumnya kita harus mengetahui berapa nilai Y bar. Rumus untuk mencari nilai Y bar yaitu sigma YI per N. 78,64 per 6 sama dengan 13,1066. Kemudian kita mencari Q bar dengan cara sigma QI per N. Hasilnya 3,5. Untuk P bar kita gunakan rumus sigma PI per N. Hasilnya 2,2182. Di sini sudah bisa kita cari. Kita masukkan nilai YI untuk baris 1 3,13 dikurang tadi nilai Y bar sama dengan 13,1066. Kemudian kita kuadratkan maka hasilnya 99,5325 dan begitu seterusnya. Untuk mencari sigmanya kita menjumlahkan semua nilai yang berada di kolom YI kurang Y bar kuadrat. Dan hasilnya 617,3625. Kemudian kolom berikutnya yaitu YI dikurang A eksponen pangkat B kali XI. Sini kita harus mencari nilai A dan nilai B. Untuk mencari nilai A kecil dan B kecil, kita pertama nilai mencari A besar dan B besar. Untuk mencari nilai B besar, kita gunakan rumus N kali sigma PI QI dikurang sigma PI dikali sigma QI per N kali sigma QI kuadrat dikurang sigma QI kuadratkan. Kita masukkan nilainya semua, maka hasilnya B sama dengan 0,4771. Kemudian untuk mencari A besarnya, kita menggunakan rumus B bar dikurang B kali Q bar. Kita masukkan angkanya, maka hasilnya
0,5482. Setelah mendapatkan nilai A besar dan B besar, nilai A besar dan B besar kemudian akan ditransformasikan menjadi A besar A kecil menjadi B kecil. Nilai A besar sama dengan eksponen pangkat A besar sama dengan eksponen pangkat 0,5482 sama dengan 1,7501. Nilai B kecil sama dengan nilai B besar. Maka hasilnya 0,4771. Di sini kita masukkan nilainya masing-masing. Untuk baris 1, YI-nya 3,13 dikurang A kecil, di sini A kecil yang kita gunakan. 1,7501 1,7301 dikali eksponen pangkat nilai B-nya 0,4771 dikali XI-nya 1. Kemudian nanti hasilnya dikuadratkan, maka mendapatkan hasilnya 0,117 dan begitu seterusnya. Dan di sini kita mencari nilai sigma dari YI kurang A kurang B kali XI kuadratkan dengan cara menjumlahkan semua nilai yang berada di kolom YI kurang A, E, B, XI. Maka hasilnya 6,9962. Kemudian di sini kita mencari koefisien korelasinya dengan cara dt kuadrat dari sigma 6 dengan nilai I sama dengan 1 dari YI kurang Y bar kuadrat sama dengan 17,3625. Kemudian D kuadratnya, D2 kuadratnya sigma 6 dengan I sama dengan 1 dari YI kurang AE pangkat BXI. Kemudian kuadratkan, maka hasilnya 6,9962. Dan untuk mencari nilai R-nya, kita menggunakan rumus dt kuadrat dikurang D kuadrat per dt kuadrat. Kita akarkan. Setelah kita akarkan, maka hasilnya 0,9943. Ini cukup mendekati. Kemudian kita masuk ke regresi nonlinear persamaan berpangkat. Di sini setelah kita mengetahui nilai XI dan YI-nya, kita masuk untuk mencari nilai PI. PI merupakan rumus logaritma kali YI. Untuk baris 1, logaritma 3,13 sama dengan 0,4955. Kemudian baris kedua, logaritma 3,76 sama dengan 0,5751 dan seterusnya. Kemudian kita mencari sigma PI-nya dengan hasilnya 5,8281. Untuk kolom berikutnya, kita mencari nilai QE dengan rumus logaritma kali XI. Logaritma 1 sama dengan 0, untuk baris kedua, logaritma 2 sama dengan 0,301, baris ketiga, logaritma 3 sama dengan 0,4771 dan seterusnya. Kemudian nilai sigma QI-nya 2,8571. Kolom berikutnya kita mencari nilai QI kuadrat. Nilai QI kuadrat kita cari dengan mengkuadratkan nilai QI. 0 kuadrat sama dengan 0, 0,301 sama dengan 0,0901, kemudian 0,4771 sama dengan 0,2276 dan seterusnya. Kemudian kita mencari sigmanya 1,7744. Kolom berikutnya PI kali QI. Untuk baris 1 nilai PI-nya 0,4955 dikali QI-nya 0 sama dengan 0. Baris kedua 0,5751 dikali 0,301 sama dengan 0,1731 dan seterusnya. Kemudian sigmanya kita dapat 3,3231. Kemudian kolom berikutnya kita mencari nilai YI dikurang Y bar kuadrat. Di sini kita harus terlebih dahulu mengetahui nilai Y bar. Di sini kita mencari X bar dengan rumus XI per N, hasilnya 3,5. Dan Y bar sigma YI per N sama dengan 13,1066. Kemudian P bar dengan rumus sigma PI per N sama dengan 0,9
0,713, dan untuk Q bar kita gunakan rumus sigma QI per N, hasilnya 0,4761. Sini tinggal kita masukkan nilai YI 3,13 dikurang Y barnya tadi 13,1066, kemudian kita kuadratkan, maka hasilnya 99,5325, dan begitu seterusnya. Kemudian kita mencari nilai sigma YI dikurang Y bar kuadrat, hasilnya 1617,3625. Kemudian kolom berikutnya kita mencari nilai YI dikurang A XI pangkat B kuadrat. Di sini kita harus mengetahui nilai A dan nilai B. Pertama kita mencari nilai koefisien A besar dan B besar dengan rumus B besar N sama dengan N dikali sigma PI QI dikurang sigma PI kali sigma QI per N kali sigma QI kuadrat dikurang sigma QI dikuadratkan. Kita masukkan semua nilainya, maka B besar sama dengan 1,3236. Untuk mencari A besar, kita gunakan rumus P bar dikurang B kali Q bar. Kita masukkan angkanya semua, maka hasilnya 0,3412. Kemudian A besar dan B besar ini akan ditransformasikan menjadi A kecil dan B kecil. A kecil kita gunakan rumus 10 pangkat A besar, yaitu 10 pangkat 0,3412, maka hasilnya 2,1938. Kemudian nilai B kecil itu sama dengan nilai B besar, maka hasilnya 1,3236. Sini kita masukkan satu persatu. Untuk baris 1, YI kita masukkan 3,13 dikurang nilai A tadi, di sini kita gunakan A kecil juga, 2,1938 dikali XI 1 pangkat B 0,4771. Kemudian nanti hasilnya dikuadratkan, maka hasilnya 0,8764, dan begitu seterusnya. Dan kita mencari sigma YI dikurang AXI pangkat B kuadrat, maka hasilnya 78,1095. Kemudian di sini kita mencari koefisien korelasinya. Untuk DT kuadrat dengan sigma 6 dengan nilai I sama dengan 1 dari YI dikurang Y bar kuadrat sama dengan 617,3625. Kemudian nilai D kuadratnya sigma 6 dengan I sama dengan 1 dari YI dikurang A XI pangkat B kuadrat sama dengan 78,1096. Kemudian kita mencari nilai R-nya dengan rumus akar dari DT kuadrat dikurang D kuadrat per DT kuadrat. Kita masukkan semua angkanya, maka hasilnya 0,9346. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang mendekati 1 yaitu regresi nonlinear fungsi eksponensial. Dengan R 0,9943. Sekian presentasi video saya mengenai regresi. Jika ada beberapa salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.